Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Irma. Kita masih mempelajari materi tentang SPLDV. Kalau kemarin kita sudah mempelajari SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode campuran, dan metode determinan, kali ini kita akan belajar SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Sebelum ke materi inti, kita alangkah baiknya mengenali dulu KD dan tujuan pembelajaran kali ini. Untuk KD yang pertama, yaitu tentang menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Dan yang kedua adalah menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linier dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menyajikan model matematika dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambarkan grafik sistem persamaan linier dua variabel secara konvensional atau di sini manual. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan titik potong atau daerah penyelesaian dari dua grafik SPLDV, metode grafik dengan media GeoGebra, yang di sini adalah pemanfaatan teknologi. Untuk pembelajaran SPLDV metode grafik, nanti kita akan ada dua pertemuan, yaitu materi 1 dengan contoh 1 dan assignment 1 pada nanti di GC kalian. Terus yang pertemuan hari yang kedua itu kita materi 2, contoh 2, assignment 2, dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk pengantar materi yang pertama sudah kalian pelajari tadi di pengantar kita, yaitu tentang simulasi awal. Nah, kalau ini sudah kalian baca ya, kita lanjut dengan menu bentuk umum dari SPLDV. Kita lanjut. Nah, ini tadi adalah simulasi awal kalian yang diminta untuk menyebutkan komponen pada kolom komentar, dan alhamdulillah sebagian besar sudah memahaminya ya. Nah, di sini kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang SPLDV dengan metode grafik secara konvensional atau manual terhadap permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual di sini biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau soal cerita. Nah, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikannya. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Z yang nanti bisa disingkat dari dua langkah ini menjadi tabel Tugi. Apa itu tabel Tugi? Nantikan untuk set selanjutnya, tonton terus video sampai selesai. Yang ketiga, yaitu menggambar garis dari sistem persamaan atau membuat grafik. Yang keempat, menentukan titik potong kedua garis, di mana titik potong tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV. Contoh, kita lanjut ke contoh untuk aplikasi SPLDV secara atau dalam permasalahan kontekstual berikut. Yang pertama yaitu seorang kontraktor menyewa 30 kendaraan untuk jenis truk dan colt. Dengan jumlah yang diangkut 360 karung, truk dapat mengangkut 18 karung dan colt 9 karung. Jika X menyatakan banyaknya truk dan Z banyaknya colt, maka tentukan banyaknya truk dan colt yang tersedia. Kita jawab untuk langkah pertama seperti prosedur yang sudah diberikan di awal materi tadi, yaitu model matematika. Membuat model matematika untuk langkah pertama dengan cara memisalkan dulu atau dimisalkan truk itu sebagai X, colt sebagai Z, sehingga akan didapat dari pemisahan kalimat di sini. Yang pertama, seorang kontraktor menyewa 30 kendaraan untuk jenis truk dan colt.
Di sini kalimat matematikanya menjadi atau model matematikanya menjadi X plus Y sama dengan 30. Kenapa bisa X plus Y? Karena pada jenis truk dan colt ini tidak menyebutkan angka sama sekali, dia langsung ke jumlah yang disewa. Sehingga cara penulisannya menjadi satu truk dan satu colt itu jumlah yang disewa 30 dapat ditulis dengan fungsi F sebagai lambang garis X plus Y sama dengan 30. Untuk kalimat yang kedua, dengan jumlah yang diangkut 360 karung. Truk dapat mengangkut 18 karung dan colt 9 karung. Dari kalimat tersebut, model matematikanya menjadi 18X plus 9Y sama dengan 360. Jika kalian mengalami kebingungan dalam memisahkan kalimat dalam soal cerita, kita lihat pada satuannya. Karung, karung, ketemu karung. Sehingga menjadi seperti ini model matematikanya atau dapat ditulis dengan garis G 18X plus 9Y sama dengan 360 sehingga didapat dua persamaan ini. Langkah kedua adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y di mana memotong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0 dan memotong sumbu Y X sama dengan 0. Untuk cara ini sudah pernah kalian lalui di waktu SMP. Nanti silahkan dibaca pada modul, di-download modul yang ada di GC kalian dalam bentuk PDF. Ini saya langsung menerangkan atau Bu Irma langsung ke tabel Tugi karena yang biasa digunakan untuk menyingkat pekerjaan kalian dalam menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Z. Tabel Tugi, apa itu tabel Tugi? Ditutup dan dibagi. Apa yang ditutup? Yaitu yang dimisalkan 0. Pada baris pertama yang dimisalkan 0 adalah Z, pada baris kedua yang dimisalkan 0 adalah X. Sehingga pada baris pertama, kalau yang dimisalkan Z, maka Z-nya ditutup. Yang dimisalkan 0 ya. Nah, sehingga di situ terlihat X sama dengan 30. Nah, bagaimana dengan kata dibaginya? Koefisien di depan variabel jika tidak ada dalam matematika berarti berangka berapa? Ya, betul, berangka 1. Jadi dia 30 ini dibagi 1. Nah, sehingga didapat titik 30,0. Begitupun baris kedua yang dimisalkan X0 maka yang ditutup X. Sehingga dia untuk persamaan ini 30 juga dibagi 1. Z-nya juga 30, 0,30. Untuk persamaan yang kedua, saya lanjut ke tabel Tugi. Untuk perhitungan manual silakan bisa dipelajari dan dibaca ya di modul kalian atau melihat dari PPT, tidak apa-apa. Ini untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Z, persamaan yang kedua dengan tabel Tugi. Sama, ini yang baris pertama yang dimisalkan Z dulu yang 0, maka ditutup yang Z. Maka tersisa angka 18 dan angka 360 dari X. Nah, 360 dibagi 18 menghasilkan 20. Untuk baris yang kedua ditutup yang X, karena yang dimisalkan 0 yang X 18 kali 0 kan 0. Nah, sehingga hilang tinggal 9Y sama dengan 360. Jadi Y itu didapat dengan cara 360 dibagi 9 hasilnya 40 sehingga didapat titik 20,0 dan 0,40. Langkah selanjutnya kita menggambar grafik. Menggambar grafik secara manual harus satu persatu. Peralatan yang harus kalian siapkan adalah buku tulis, penggaris, dan ballpoint minimal 3 warna untuk membedakan garisnya ya. Di sini persamaan pertama. Alangkah baiknya buku tulisnya bentuknya kotak-kotak, yang buku kotak ya. Itu akan mempermudah kalian untuk menggambar. Nah, di sini tidak dimulai dari 0 setelah itu angka 1 tapi rentang 5 karena untuk papan presentasi ini tidak cukup lebar untuk menayangkan sehingga dibuatlah angka untuk sumbu X dan sumbu Y itu kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah,
Ini di sini untuk persamaan pertama itu adalah 30,0. 30 itu yang X, sumbu X. Maka didapat titik seperti ini, disimbolkan dengan A, titik A 30,0. Begitupun yang baris kedua 0,30, Z menunjukkan 30 itu Z. Nah, sumbu Z berarti 0,30 untuk titik B, sehingga garisnya menjadi seperti ini. Terlihat pada gambar itu adalah garis persamaan X plus Y sama dengan 30. Untuk yang selanjutnya yaitu menggambar garis yang persamaan kedua. Langkahnya sama seperti persamaan yang pertama. Nah, tentukan titiknya yaitu yang pertama titiknya 20,0, X-nya 20. Di sini disimbolkan dengan C 20,0 dan yang D 0,40. 0,40. Kalau ini 20,0 ya. Ini adalah titik D, maka didapat garis seperti ini. Inilah garis untuk 18X plus 9Y sama dengan 360. Dari langkah menggambar grafik persamaan pertama dan persamaan kedua digabungkan. Ini menjadi ini untuk baris yang pertama. Untuk garis yang kedua yaitu ini yang berwarna orange itu adalah 18 plus 9 sama dengan 360. Dari dua garis ini terdapat perpotongan titik garis bertemu yang menunjukkan nanti akan titik ketemunya dari dua garis. Nah, di sini ini disimbolkan dengan warna merah yaitu E. Nah, E adalah titik penyelesaian untuk soal truk dan colt, di mana HP-nya adalah 10,0, 10 itu milik X, yang 20 Z. Yang tadi di awal dimisalkan X adalah truk, yang Z adalah colt, sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya atau titik penyelesaiannya adalah 10,0. Silahkan kalian lanjutkan pada menu tugas. Maaf, ini dulu, menu tugas yang pertama. Tugas yang pertama disediakan gambar, ada gambar ini. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan yang simulasi awal ya. Nah, cuman ada pertambahan pertanyaannya. Silahkan kalian kerjakan, dibuka GC kalian. Nanti akan ada link pada GC Excitement 1, link dalam bentuk Google dokumen. Di sini siswa bisa mengedit. Nah, seperti ini kita lihat. Jangan lupa nanti baca petunjuknya baik-baik terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung klik pada kolom komentar atau menu komentar ini. Nah, yang ditunjukkan ini. Nah, ini nanti kalian diminta untuk diskusi atau ada hal-hal apa, diskusikan saja di sini dengan menuliskan di kolom komentar. Nah, di sini sudah disediakan kolom-kolom penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu silakan isi nomor absen sesuai absen yang telah diberikan, sesuai absen kalian, nama dan kelasnya. Lalu kalian ketik langsung di sini model matematikanya. Langsung yang kedua ini gambar grafik, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian dulu. Nanti di foto hasil gambar 1, gambar 2, gambar 3 letaknya di sini ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Untuk model matematika langsung ketik saja pada kolom ini. Nah, cara memasukkan gambar tersebut ada di mana? Ada di kolom gambar. Nah, sisipkan gambar, klik gambar kalian ada di sini. Seperti contoh pada modul atau presentasi tadi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan lakukan diskusi di kolom komentar. Selamat belajar, semangat belajar, tumbuhkan semangat sukses di diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.